Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal 9 ayat 11, demikianlah dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kita sering mencari sesuatu yang kokoh untuk dipegang. Maka firman Tuhan hari ini, Mazmur 9 ayat 11, memberikan sebuah jawaban yang abadi, di mana kekuatan yang sejati tidak ditemukan dalam apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang kita kenal. Ayat ini mengungkapkan sebuah hubungan sebab akibat yang fundamental dalam kehidupan iman. Pengenalan akan Tuhan akan melahirkan iman atau kepercayaan yang tak tergoyahkan. Dalam tradisi Ibrani, nama bukan sekedar label panggilan. Nama mewakili seluruh karakter, reputasi, kuasa, dan pribadi pemiliknya. Jadi ketika Daud menulis mengenal namamu, ia tidak sedang berbicara tentang sekedar mengetahui sebutan Tuhan atau Yahweh. Ia berbicara tentang sebuah pengalaman intim yang mendalam akan siapa itu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan ini tidak dapat dalam semalam, tidak dapat sekejap saja, tapi ia tumbuh melalui waktu yang kita habiskan untuk merenungkan firman-Nya. Melalui doa dan melalui pengalaman pribadi, saat kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang, bisa kita ubah menjadi tak kenal maka tak percaya. Bagaimana kita bisa mempercayakan hidup kita kepada pribadi yang tidak benar-benar kita kenal? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kepercayaan bukanlah sebuah lompatan buta di dalam kegelapan. Sebaliknya, kepercayaan adalah langkah logis yang kita ambil ketika kita berdiri di dalam terang pengenalan akan karakter Tuhan. Kepercayaan ini bukanlah sekedar persetujuan intelektual, tetapi sebuah tindakan penyerahan diri yang artinya kita melepaskan kendali dan bersandar sepenuhnya pada kekuatan hikmat Tuhan, terutama pada saat-saat yang paling sulit di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan ini juga adalah fondasi dari semuanya. Ini adalah janji Tuhan yang menjadi garansi iman. Janji Tuhan yang menjadi garansi iman kita, di mana kepercayaan kita tidak berdiri di atas kehampaan, tetapi di atas janji kokoh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari Engkau,
adalah sebuah sikap hati yang aktif. Ini adalah usaha yang terus-menerus untuk mendekat kepada Tuhan, untuk memahami kehendak-Nya, dan untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Janji ini adalah sauh yang menjaga jiwa kita tetap tenang di tengah badai kehidupan. Saat kita merasa sendirian, saat doa seolah-olah tak terjawab, ayat ini mengingatkan kepada kita pada sebuah kebenaran mutlak. Jika kita mencari Dia, Dia di sana, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami, memberkati kami dalam menjalani setiap hari-hari kami. Berkatilah kami Tuhan, untuk semakin mengenal Engkau dalam setiap kehidupan iman kami, agar kami percaya akan penyertaan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.